Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Oke, sudah siap belajar? Sudah? Sebelum kita belajar, mohon HP-nya untuk di-silent terlebih dahulu dan disimpan agar tidak mengganggu konsentrasi kalian saat belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Oke, sesuai dengan apa yang saya katakan di minggu sebelumnya, di pertemuan kita sebelumnya, kalau materi pelajaran kita hari ini yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa ada yang tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Oke, jadi benar ya, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang mengakui kekalahannya, dan kabar tersebut didengar oleh salah satu tokoh pemuda yaitu Sultan Syahrir, yang dengan sigap menemui Soekarno dan Hatta meminta agar proklamasi segera dilaksanakan. Tapi sayangnya saran mereka ditolak ya oleh golongan tua dan alasan mereka tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan, dan karena pada saat itu juga Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, dan golongan tua juga beralasan bahwa saat itu Jepang masih berkuasa secara de facto. Dengan ditolaknya permintaan dari golongan muda ini, pada tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, para pemuda melakukan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh Herul Saleh dengan hasil keputusan bahwa Indonesia harus segera melaksanakan proklamasi pada tanggal 16 Agustus. Indonesia harus merdeka dengan perjuangannya sendiri. Kita tidak butuh negara lain untuk merdeka. Jadi setelah hal itu, perwakilan pemuda yang diwakili oleh Wikana dan Darwis datang ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan hasil keputusan. Tapi sekali lagi keputusan mereka ditolak dengan alasan yang sama. Jepang masih berkuasa secara de facto dan Insinyur Soekarno tidak ingin mengambil resiko jikalau Belanda kembali masuk untuk menjajah Indonesia. Akhirnya setelah keputusannya kembali ditolak, tokoh pemuda kembali mengadakan rapat di Jalan Cikini dengan hasil rapat bahwa Soekarno dan Hatta harus segera diamankan. Mereka harus segera dibawa ke Rengas Dengklok untuk agar mereka jauh dari pengaruh Jepang. Jadi setelah sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, rombongan tersebut berangkat. Pejuang dari tokoh pemuda, Insinyur Soekarno beserta istri dan anaknya Guntur yang saat itu masih berusia 8 bulan, dan Hatta ikut serta dalam rombongan. Rombongan pemuda dan Soekarno ditempatkan di rumah keturunan Tionghoa yang bernama Jiao Kisiong. Jadi Jiao Kisiong ini bersedia rumahnya dijadikan sebagai tempat perundingan oleh tokoh-tokoh tersebut. Jadi setelah sampai di Rengas Dengklok, kembali terjadi pembicaraan yang serius antara Sudan Kosinggi dengan Soekarno, yang berusaha meyakinkan Soekarno bahwa Jepang
telah menyerang pada sekutu dan para pejuang Indonesia telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Akhirnya setelah pembicaraan yang serius, Insinyur Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Di hari yang bersamaan, yaitu pada tanggal 16 Agustus, terjadi juga kesepakatan antara Wikana dan Ahmad Subarjo bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Masih pada tanggal 16 Agustus, setelah kesepakatan antara Wikana dan Ahmad Subarjo, Yusuf Kunto mengantarkan Ahmad Subarjo dan sekretaris pribadinya untuk menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Sesampai di sana, Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya kembali ke Jakarta dan tiba pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan pulang ke rumah masing-masing. Sampai di Jakarta, Soekarno dan Hatta melakukan pertemuan dengan perwakilan kepala pemerintahan militer Jepang di Jakarta, mengatakan bahwa Indonesia akan memproklamirkan kemerdekaannya, tapi sayangnya Jepang tidak bersedia untuk memberikan izin dan menjaga status quo yang telah disepakati oleh pemerintah Jepang. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 di rumah kediaman Laksamana Maeda, salah satu tentara Jepang yang bersedia dipakai kediamannya dan menjamin kemerdekaan Republik Indonesia, menjamin keselamatan para tokoh. Akhirnya dilaksanakanlah penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Takashi Maeda. Para penyusun teks proklamasi antara lain ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, yang disaksikan oleh Soekarni, D.M. Dia, Sudiro, dan Saiti Meli. Pada saat itu juga Soekarni menyarankan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi pada awalnya pembacaan proklamasi ini akan diselenggarakan di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi Monas. Tapi karena Jepang sudah siap siaga dengan pasukannya di lapangan Ikada, akhirnya pembacaan proklamasi dialihkan ke rumah Insinyur Soekarno. Pembacaan proklamasi oleh Soekarno disambung oleh pidato singkat, disusul dengan sambutan oleh Sumirjo, Wakil Wali Kota Jakarta, dan Moardi, pimpinan barisan pelopor. Jadi itulah kronologis dari peristiwa Rengas Dengklok, ya, diamankannya kedua tokoh tersebut, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, agar segera melaksanakan proklamasi. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kenapa Rengas Dengklok dijadikan tempat pengamanan? Oke, para pemuda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat mengamankan kedua tokoh tersebut itu karena tempat tersebut dianggap aman, dan pada saat itu Rengas Dengklok masih daerah terpencil, jauh dari jalan raya, dan para pejuang kereta mudah mengawasi pergerakan dari pasukan Jepang yang hendak masuk ke wilayah tersebut, baik itu dari Jakarta maupun Bandung.
Masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Sekian, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.